bulanan, kan keluar uang, betul nggak? Menarik nggak? Bisnis kita taruhlah bagus, kan konsepnya beda-beda. Nah ini orang yang biasa keluar uang jadi dapat uang, itu menurut aku menarik sekali. Oke, nah misal gini ya, kalau teman-teman belanja bulanan belanja bulanan keluar uang kan, betul nggak? Ke supermarket. Nah yang dapat uang adalah orang yang punya supermarket, betul nggak? Itu ya, paham ya teman-teman ya? Seperti itu kira-kira. Bahasa Papuanya turun temurun, duplikasi, kata bapak kepala suku. Oke, betul. Duplikasi itu turun temurun, dicontek sama seperti itu. Ya betul. Nah teman-teman, jadi sekarang kita punya cara baru supaya yang biasa kita keluar uang dapat uang, teman-teman. Ya, caranya gimana? Caranya sekarang kita sudah punya toko sendiri dari pabrik langsung. Jadi produk yang biasa kita pakai kita ganti semua. Yang kita biasa pakai diganti jadi lebih hemat. Jadi diganti bukan berarti jadi keluar uang, teman-teman. Apa ya? Kelihatannya keluar uang, sebenarnya kita malah hemat uang dan dapat uang gitu loh, teman-teman. Kenapa? Karena produk kita didesain, dirancang, dibuat, produk kita dibuat itu supaya orang lebih hemat, kualitasnya tinggi, bahasa Papuanya itu kualitasnya, mutunya dengan barang-barang dengan bahan yang terbaik, bahan pilihan gitu loh. Ya teman-teman ya. Jadi semuanya organik, go green, ramah lingkungan, semua bahannya. Jadi teman-teman, itu yang membuat kita bangga di usaha ini ya teman-teman. Nah, ini yang kata duplikasi tadi ya. Teman-teman, McDonald itu duplikasi. Oke. KFC duplikasi. Siapa nih? Starbucks duplikasi. Semua duplikasi. Ya. Duplikasi itulah yang menciptakan aset, menciptakan jaringan konsumen. Banyak orang ngerti kata duplikasi, nggak ngerti melakukannya. Nah kalau di usaha-usaha seperti franchise ini, duplikasinya bentuknya fisik. Nah kalau di kita, duplikasinya itu bentuknya orangnya, sikapnya, kelakuannya. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Nah kenapa? Karena yang kita bangun adalah orang ini teman-teman ya. Nah teman-teman, kenapa aku bilang duplikasi itu membangun customer base, jaringan konsumen yang banyak. Nih teman-teman, satu Indomaret punya 10.000 pelanggan misalnya ya teman-teman ya, betul nggak? Omsetnya 100 juta. Ini kan cuma contoh ya. Dia dagangnya memang jualan produk, tapi yang dia ambil supaya produknya terjual terus-terusan, dia duplikasiin dengan orang supaya bisa punya usaha Indomaret juga yang namanya Indomaret, yang namanya waralaba teman-teman. Jadi Indomaret dia jual sistem, dia buka cabang, buka toko lagi. Jadi kalau di Papua Bapak misalnya simple ya, Bapak bisa jualan produk misalnya ya, tapi orang-orang Papua juga bisa punya toko, bisa jual produk juga gitu loh ya. Jadi simple, sederhana teman-teman. Jadi customer kita banyak, itu doang. Ini dia ya. Kalau ada 3 toko jadi 3.000 customer ya. Bahasa aku kalau ada yang terlalu ini kurang sederhana, tolong dikasih tahu ya teman-teman ya. Nah kalau ada 20.000 Indomaret, coba bayangin 20 juta customer ya. Kalau 3 Indomaret 33.000 customer, kira kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Nah tapi lihat nih, beberapa waktu lalu aku nggak bahas. Misalnya cabang-cabang ini, toko-toko ini, yang satu di daerah Palem, Cengkareng, satu di Depok. Misalnya di Depok nggak laku, customernya hilang, betul nggak teman-teman? Karena customernya di daerah Depok, betul nggak? Komodi, Cilinah, iya kan? Iya kan, daerah Cilincing ya mati, customer ini hilang. Tapi beda dengan bisnis kita ya, ini customernya ikut hilang. Nah coba bisnis kita teman-teman ya. Teman-teman punya usaha di handphone lah ya. Kalau Bapak Abo sifatnya punya warung lah ya. Punya warung, kita punya 20 customer. Omsetnya contohnya 20 juta, ini contoh ya teman-teman ya.
Kalau kita sendirian buat 160 juta kan susah. Ya kan, ini namanya jual produk. Kaidah nih, pertanyaan Kaidah nih tadi aku jawab. Jadi ini jual produk. Tapi kalau kita mau banyakin jaring konsumennya gimana? Kita tawarkan sistem. Ya, supaya ada orang yang punya usaha seperti kita juga, itu namanya duplikasi, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita cuma punya 20 customer, teman kita punya usaha kayak kita 20 customer juga. Ada 10 orang kan, betul ya? 200 juta omsetnya. Setuju ya? Coba lihat menariknya, bedanya apa dengan Indomaret tadi. Kalau Indomaret, kalau toko yang cabangnya mati, customer ikut hilang, betul gak? Ya kan? Nah, tapi kalau kita, cabang kita misalnya dia nggak aktif, gara-gara mungkin dia, ya namanya pengusaha kan nggak semuanya sama. Ada yang konsisten, ada yang baru, yang tadi Ibu Uni bilang, betul gak? Di 5 tahun pertama udah gugur, itu konvensional teman-teman. Nah, di kita juga ada. Jangankan baru 5 tahun, baru 1 hari, baru 1 jam udah mundur, bini gua nggak setuju, banyak teman-teman gitu. Nah, tetapi kalau konsumen itu sudah terbangun, teman-teman, ya, dia tidak hilang, dia tetap jadi konsumen kita loh. Karena apa? Bisa online, itu enak ya. Oke, teman-teman, kelebihan pakai sistem itu namanya sistem, teman-teman ya. Oke, kelebihan pakai sistem itu lebih mudah dan pasti semua orang bisa. Bang David di sini tentara, bisa nggak? Bisa. Bang Habo kepala suku di Papua, bisa nggak? Bisa. Karena ada sistem, teman-teman ya. Hasilnya lebih cepat, lebih stabil, menghasilkan passive income. Jadi teman-teman yang terbiasa pakai cara sendiri, boleh aja. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi teman-teman ya, kalau teman-teman nanti lihat bagaimana cara memulai ya, teman-teman ya. Om Robert bilang, Anda pakai sistem lebih cepat. Kenapa? Sudah teruji. Kalau Anda pakai cara sendiri, ya cara tradisional namanya. Ya, lebih lambat dan tidak punya passive income, teman-teman. Bedanya di situ. Nah, pertanyaannya nih yang di atas nih, kenapa semua orang bisa? Karena ada sistem dan dirancang waktunya di luar jam bekerja, teman-teman. Nih, kemarin ada pertanyaan dari Bang Boni, Bang David sebagai tentara. Jadi sistem kita, bisnis kita itu dilakukannya di luar jam kerja, teman-teman. Nah, itu yang membuat bukan hanya sistem, tapi dirancang, dibuat di luar jam kerja. Jadi teman-teman yang punya pekerjaan lain, bisnis lain, tetap bisa lakukan. Nah, misalnya gini, teman-teman ya. Bang David, bisa monitor Bang David? Bang David? Bang David, apakah bisa dimonitor? Nah, teman-teman punya 8 jam bekerja, betul gak? Ya kan? Semua kita sama nih, waktunya sama. Jadi semua diamond yang berhasil di usaha ini waktunya sama. Ya, kita kalau teman-teman yang full time gimana? Maksudnya bekerja hanya melakukan bisnis ini, lebih bagus lagi, harusnya lebih cepat. Kenapa? Karena teman-teman waktunya lebih banyak. Tapi teman-teman yang waktunya sempit, di sini ada Dokter Dona, ya, waktunya benar-benar sibuk, ya teman-teman ya. Teman-teman punya waktu 8 jam kerja, betul gak? Kadang-kadang dokter, tentara lebih dari 8 jam, tenang aja. Kita ada 8 jam istirahat, betul gak? Nah, tetapi ada 8 jam lain-lain, ya. Ini yang membuat kita bisa. Jadi yang kita kerjakan ini 8 jam lain-lain. Claudia, monitor Claudia. Claudia mahasiswa, ya, betul gak? Mahasiswa masih kuliah ya, betul gak Claudia? Claudia bisa dimonitor? Bisa. Nah, teman-teman, oke, Claudia kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Tergantung, kan ada jadwalnya. Oke, jadwalnya. Ada 8 jam nggak dalam satu hari? Nggak ada, tapi 6 jam ada. 6 jam ada. Nah, istirahat ada 8 jam nggak? Lebih. Nah, ada lebih. Nah, 8 jam lain-lainnya ini yang dimanfaatkan untuk membangun bisnis, membangun jaringan konsumen.
Nah inilah kalau dia baru mengerti ya, kalau dia kan baru fresh graduate banget, baru fresh banget nih. Kalau kita melakukan hal yang beda, kalau dia itu menghasilkan hasil yang beda dibanding teman-teman kita yang lain. Paham ya? Bisa dimonitor, dimengerti kalau dia? Mengerti Om. Misalnya 8 jam kuliah, ya kan? Jam istirahat teman-teman Claudia main, betul nggak? Main game, misalnya gitu, nggak betul nggak ya? Nah, waktu main game itu kita bangun bisnis, bangun usaha supaya dapat uang. Enak nggak Claudia? Enak sih Om. Kalau usaha lain adalah Claudia harus berhenti kuliah, terus harus buka usaha, betul nggak? Misalnya Claudia buka warung, kan nggak bisa, mesti berhenti, betul nggak? Berhenti kuliah baru punya usaha, betul nggak Claudia? Ya betul Om. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Dulu aku kuliah harus keluar dari kuliah gara-gara apa? Gara-gara harus cari uang. Mau tidak mau, jadi antara cari uang dan kuliah nggak bisa, betul nggak Claudia? Nah, dulu aku tidak ngerti usaha ini teman-teman ya. Jadi teman-teman yang di sini pengusaha, ada Cilina, ada Dokter Dona sebagai dokter, ada TNI, ada ketua suku Papua Bang Habo. Semua bisa karena kita memanfaatkan 8 jam yang lain-lain ini. Nah, apakah mudah Claudia? Claudia boleh buka audionya. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Itulah sebabnya orang yang makmur cuma 3% orang yang mau berubah. Menjawab gak Kaidah? Menjawab gak Kaidah? Jadi gini, orang yang berhasil dalam hidup itu cuma 3% kalau Claudia. Nah, Claudia bisa monitor Claudia? Ya Om. Nah, kenapa Claudia? Nah, ini udah ada survei nih Claudia nih ya. Jadi 60% orang di dunia itu hidupnya di bawah rata-rata, di bawah tergantung hidup dengan orang lain Claudia. Nah, kamu seperti yang ini. Belum orang lain, tergantung boleh nggak kalau dia bantu baca 60%? Maaf Om, ini sinyalnya nggak bagus Om. Oke. Manusia. Jadi 60% karena mereka tidak memiliki tujuan hidup, teman-teman. Ya, tidak punya tujuan hidup yang jelas. 27% itu hidupnya samar-samar. Tujuannya samar-samar, makanya hidupnya rata-rata, teman-teman. Ya. Dan 10% hidupnya di atas rata-rata. Yang 10% ini hidupnya di atas rata-rata doang. Teman-teman, kenapa? Karena tujuannya jelas tapi tidak ditulis. Bisa dimonitor Claudia ya. Nah, 3% ini orang yang melakukan hal yang beda, teman-teman. Minoritas hidupnya sejahtera. Gara-gara apa? Gara-gara karena mereka cara berpikirnya beda, teman-teman, ya. Kenapa? Karena mereka menukarkan zona nyaman mereka untuk impian mereka, ya. Sampai sini bisa ada pertanyaan nggak, teman-teman? Jadi nggak semua nih, teman-teman. Jadi teman-teman apa ya? Aku respect. Nge-freeze. Aduh. Oh, gambarnya nggak ada ya. Oke. Oh, sinyal aku Claudia yang nggak ada. Sebentar ya. Aku ulang ya. Biasa nih sinyal. Udah ya, kelihatan nggak? Belum juga ya. Oh, kenapa? Sebentar ya teman-teman ya. Di TV. Oh, belum ya. Oke, siap. Sebentar. Mungkin sinyal aku nih. Coba aku lihat. Sinyal ini loh. Coba aku pakai sinyal MWD. Nggak keluar juga ya? Nggak keluar ya? Bukan sinyal dong. Maaf, baru mulai.
Baru kelihatan nih teman-teman ya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Inilah yang membuat kenapa orang berbeda hidupnya teman-teman. Gara-gara orang lebih lambat ya. Kenapa Bu Diana? Oh, kok nggak bisa? Tulisannya blur. Dia pun juga. Blur. Iya. Oke, coba ya. Oke. Jadi yang membedakan pola pikir teman-teman ya. Oke, aku coba sebentar ya. Teman-teman, aku coba. Oke. Teman-teman, aku ulang ya. Bentar, aku mulai lagi nih. Sebentar ya. Claudia tolong kasih tahu ya, gambar aku udah ada belum di sana? Udah? Belum? Bentar ya. Aku ulang ya, sebentar ya. Oke, sambil nunggu, bentar ya. Aku coba ulang dulu. Bentar. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak teman-teman? Bang Martin, Claudia, ada pertanyaan nggak? Ada yang mau ditanyakan, Claudia? Ada Om. Atau teman-teman yang lain, Mas Rudi, Mas Budi? Ya, masih belum. Ada pertanyaan teman-teman? Kak Ida, ada yang mau ditanya? Oke. Teman-teman, ada yang baru? Ada yang mau nanya? Oke, kalau belum ada tanya aku lanjut ya teman-teman ya. Oke, Claudia ada yang mau tanya nggak, Claudia? Belum ada Om. Belum ada ya? Oke, suara aku lebih clear? Belum muncul juga gambarnya? Kok belum muncul ya? Tumben nih. Oke, siap ya? Udah muncul ya? Teman-teman, jadi udah jelas ya di sini ya tadi ya. Jadi kenapa di dunia itu cuma 3% teman-teman ya? Oke, siap. Thank you. Kenapa orang 3%? Karena cara berpikirnya yang beda teman-teman. Ya, pola pikirnya yang beda. Bentar ya, teman-teman. Oke. Jadi sedikit orang yang mau bisa berhasil, kenapa? Karena dia tidak mau tuker waktunya dengan impian dia, gitu ya teman-teman ya. Jadi bedanya pola pikir. Nah, teman-teman buat yang mau bertanya caranya, nah ya. Tadi caranya sudah dikasih tahu teman-teman. Ya, sebentar ya. Caranya tadi dikasih tahu 6 langkah ini aja teman-teman. Ya, buat Kak Ida tadi kan belum ikut acara tuh. Bang David, caranya cuma ini aja 6 langkah ini teman-teman ya. Cita-cita, daftar nama, tadi udah dikasih tahu. Janjian untuk dipresentasi, pakai produk, gunakan alat. Aku nggak bahas ini. Buat teman-teman yang baru, nih, kerjanya nomor 3 dan nomor 4 aja. Nomor 3 aja teman-teman. Sorry. Nomor 2 dan nomor 3 aja buat teman-teman yang baru. Aku ulang ya. Buat teman-teman yang baru, nomor 2 dan nomor 3 aja teman-teman. Ya, artinya apa? Teman-teman tinggal bikin daftar nama, janjian sama temennya nobar, ya. Nobar nanti yang presentasi si mentor, udah. Ya, teman-teman tinggal ngumpul di tempat rumah teman atau di kafe di mana aja, yang presentasi yang jelasin si mentor. Sampai sini clear ya? Misalnya Claudia di Solo, Claudia tinggal nobar, nonton bareng sama temennya, sama tantenya. Nanti yang jelasin mentornya, si Kak Rika atau Dokter Dona atau aku gitu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, teman-teman. Nah, ini aku mau bilang tentang step. Ya, step duplikasi.
Teman-teman, ada yang namanya program double pesetter. Double pesetter itu apa? Ini teman-teman bisa tanya ke mentornya masing-masing ya. Namanya step duplikasi ini double pesetter. Jadi teman-teman yang mau bisnisnya berbagus, ingat gak tadi? Step duplikasi itu seperti Indomaret, KFC, betul gak? Ya. Udah dulu ya. Oke, makasih ya Pak. Nah, jadi ada namanya sama KFC, Indomaret kan sama semua tuh. Kita juga sama, step duplikasi programnya yang kita lakukan nanti diikuti oleh teman-teman kita. Tadi turun temurun kita, kata Bang Habo, kurang lebih kayak gitu. Nah, double pesetter itu kita punya 4 member. 4 member yang kurang lebih belanja 750.000. 75.000 PV yang belanja bulanannya pindah supaya lebih hemat. Ini aja teman-teman ya. Ya, cuma punya member 4 orang, udah itu aja. Dalam sebulan. Jadi akhir bulan ini Mas Rudi monitor ya. Dari kerja kita presentasi lulus double pesetter gitu. Mas Budi bisa monitor, Mas Budi? Ya, bisa Pak. Nah, paham ya? Jadi cuma memberin 4 orang. Ada yang belanja, ingetin jangan lupa kalau tidak ada yang belanja entar nggak ada uang, betul nggak Mas Budi? Benar Pak, siap. Nah, banyak orang suka salah ya. Semua juga, aku juga. Tapi jangan takut, aku juga pernah melakukan yang salah. Member nggak belanja, Mas Budi, gitu ya. Jadi kalau ada orang tidak mau usahanya, langsung tawarkan produk. Paham ya, Mas Budi ya? Siap. Nah, ini programnya. Jadi ini program. Nah, kenapa program double pesetter ini? Ini aku kasih gambaran. Teman-teman bisa di screenshot aja ya. Ini loh. Step of sukses 6-12 bulan. Ini aku kasih tahu rahasianya. Mas Budi, boleh temenin aku Mas Budi. Kerjaan kita presentasi. CEO the plan itu presentasi per hari. Cilina lihat ya. Betul nggak? Presentasi 2 kali. CEO the plan ini bahasa Inggris ya, per hari. Kalau teman-teman mau 1 hari sekali ya boleh juga, nggak apa-apa. Nah, teman-teman lulus program double pesetter, betul nggak? Oke Mas Budi? Lulus program double pesetter ya, dan 9 kaki, udah tahu ya, dari sekarang nih Mas Budi. Kemarin kan belum sempet 9 kaki kan, betul nggak? Kan sebulan, ya kan? Nah, langsung Mas Budi dapat uang nggak besar, 100.000 lebih. Karena double pesetter itu omset kita paling di 3,5 juta atau 350.000 poin, betul nggak? Nah, buat orang baru, nggak apa-apa, nanti detailnya tanya mentor ya. Mas Budi lihat, gara-gara program double pesetter, ya, kan ada orang yang ikut 9 kaki kemarin kan, misalnya ya, betul nggak? Mas Budi 9 kaki Endo 1 Connect. Nah, orang-orang itu yang aktif itu, Mas Budi, ya, langsung program double pesetter juga, betul nggak? Misalnya si A, si B, si C, misalnya, betul nggak, Mas Budi? Kita bantuin mereka lulus program double pesetter. Kalau mereka ada 3 orang seperti ini, kita udah di step 2 Mas Budi. Jadi step pertama adalah double pesetter. Step kedua adalah kita bantuin 3 orang double pesetter atau 3%, betul nggak? Mas Budi jadi Leaders Club. Leaders Club itu penghasilannya sudah 1,5 juta sampai 2 juta Mas Budi, oke nggak? Jadi 1,5 juta ditambah bonus baru nih, kalau kita membantu 3 orang double pesetter tadi, yang 3% tadi, kita dapat bonus BFI kira kurang lebih 20 atau 30% loh. Dulu nggak ada teman-teman. Nah, coba lihat, gara-gara double pesetter nggak, betul nggak Mas Budi? Diikut kan, ya kan? Nah, kita jadi gitu Mas Budi. Jadi pertama cuma kerja di ini tuh. Nah, double pesetter dan 9 kaki, clear ya? Dapat 3%, ya kan? Nah, sekarang kita dapat paling 100.000 lebih, nggak apa-apa. Tapi kita double pesetter lagi 9 kaki lagi kan, ada teman kita yang ikut, betul nggak? Nah, kita dapat 1,5 juta dan dapat bonus BFI. Nah, step 3-nya kan orang-orang yang tadi kita bantu double pesetter kan mau bantu temennya juga supaya dia jadi Leaders Club, betul nggak, Mas Budi? Nah, ada 3 orang Leaders Club. Teman-teman, dia jadi eksekutif Leaders Club 15% loh.
penghasilannya 5 sampai 7 juta tambah bonus BBI ini 10 juta Mas Budi, sesimpel itu. Kita punya 3 orang yang leaders club, kita punya penghasilan 7 jutaan, itu bisa sekarang bisa 10 jutaan gara-gara ada bonus BBI dulu ada. Nah, sekarang orang ini mau seperti kita juga, duplikasi juga kan, betul nggak Mas Budi? Nah, dia menjadi mau seperti kita juga. Tuh Mas Budi. Kalau dia menjadi seperti kita 21% Mas Budi. Oke? Dapat 15 juta sampai 25 juta. Nah, banyak yang bertanya, wah kalau gitu aku kerja enak yang di atas. Tidak, teman-teman ya. Jadi kita kerja bukan yang atas enak, kita bantuin mereka seperti kita, betul nggak Mas Budi? Nah, orang ini kan mau jadi seperti kita. Kalau mereka mencapai 21%, seperti punya penghasilan kayak kita dapat royalti dari CMW. Clear nggak? Jadi kita bantu dulu orang berhasil, baru dapat royalti. Clear ya, Mas Budi ya? Nah, itulah dia kenapa kita bawa orang ke yang akan datang 9 kaki dari sekarang, Mas Budi. Menjawab ya pertanyaannya ya? Siap. Kenapa? Kalau dia datang pertemuan, dia aktif. Nah, dia aktif, dia semangat Mas Budi ya. Sebentar ya, ntar ya, dia semangat, ntar ya, Mas Budi ya. Nah, kalau dia semangat, dia ikut panduan pengusaha baru, betul gak? Jadi teman-teman yang baru di sini, kuncinya ini aja, Mas Budi. Panduan pengusaha baru. Pertama, di sini ada Kak Ida, ada Kak Ella, ada Mas Budi, ada Mas Rudi, ya kan? Jadi orang-orang yang baru diajak ke Indonesia Connect yang baru itu satu pakai produk supaya apa? Supaya dia lebih hemat dan dapat duit, betul gak? Gitu loh. Betul ya? Jadi kalau indikator kenapa bisnis omsetnya dia kecil, itu aku tahu dia nggak pernah percaya produk, dia nggak pakai produk, ngerti gak Mas Budi? Akhirnya di grup dia semua nggak ada yang pakai produk Mas Budi, nggak ada yang ganti. Zaman dulu, zaman offline kejam Mas Budi. Si mentor tuh suka datang ke toilet kita, odolnya gimana, sabunnya udah ganti semua, gitu loh Mas Budi. Kenapa? Karena dengan begitu semua grupnya ngikutin, betul gak Mas Budi? Bisa dimonitor ya sampai sini ya. Bisa, siap. Nah, Bang David bisa monitor, Bang David, Bang Moni. Nah, yang kedua ikut pendidikan. Mas Budi udah lulus ya, selamat ya Mas Budi ya. Terima kasih Pak, siap. Nah, Mas Budi, audio apa dari 30 audio selama 10 hari itu, audio apa yang paling berkesan buat Mas Budi? Untuk anak-anak Pak. Untuk anak-anak, oke, good. Nah, jadi yang membuat percaya kita kan audio, bukan kita, betul nggak Mas Budi? Benar. Nah, yang ketiga, pakai produk udah jelas ya, pendidikan udah jelas nih. Yang ketiga, biarpun Mas Budi bisa presentasi sendiri, kalau Mas Budi presentasi sendiri, nanti grupnya presentasi sendiri. Terus dia nggak bisa presentasi, takut. Akhirnya itu banyak terjadi dengan MLM, Mas Budi. Kenapa? Kita bisa presentasi, betul gak? Mungkin ada yang mesti mau order? Udah dulu, ya. Makasih ya, Mas Budi paham ya? Presentasi sendiri tetap dilakukan, tetapi duplikasi nobar meetingnya harus dikerjakan. Kenapa? Supaya diikuti. Nah, banyak yang bukan network, yang non network ya, aku bilang MLM, itu banyak jatuh di situ. Dia presentasi sendiri, jago sendiri semua, betul gak Mas Budi? Sendiri jago kan? Nah, ketemu orang baru, waduh gue presentasi sendiri, dia disuruh sendiri, lu presentasi sendiri, nggak berani Mas Budi. Nah, biarpun aku, ini ada dua sisi sih. Aku dulu tidak dibantu untuk home meeting, nobar meeting, ya. Tapi aku langsung bantuin grup-grup aku yang baru, aku bantuin nobar meeting supaya dia tidak berani presentasi sendiri, dia ngerti, oh aku dibantu. Jadi dia nanti kalau ada orang baru di bawahnya, ada grup partner yang baru, dia bantuin juga nobar meeting. Aku nyebutnya nobar meeting atau home meeting ya Mas Budi ya. Bisa dimonitor gak? Bisa. Oke ya. Di sini ada Bang David yang baru, Claudia yang baru. Aduh, kerjanya gampang, cuma bareng temen. Nobar itu bareng temen ya, bareng temen ya. Tadi Kak Norma
Bapak Abo, Bang Martin itu lagi nobar ya, betul ya? Lagi nobar mereka. Paham ya? Jadi yang kita mesti pikirin adalah step duplikasi. Kalau kita nobar meeting, jadi misalnya aku nobar meeting nih, Mas Budi nobar meeting, oke? Sama temen si Santo misalnya, oke? Si Santo aktif, apa yang terjadi? Oh, dulu Mas Budi cuma ngajak aku, yang bantuin presentasi itu si Mbak Rika misalnya, Mas Budi. Ya, oh berarti gampang. Nanti aku tinggal bareng sama teman, betul gak? Bareng teman, nanti yang bantuin si Mas Budi gitu. Sampai sini clear? Jadi aku sebutnya nobar, nonton bareng. Jadi cuma bareng sama teman aja. Jadi buat teman-teman yang bisa presentasi sendiri, itu puji Tuhan, syukur, alhamdulillah. Tetapi mesti diingat adalah kita duplikasinya. Jadi teman-teman buru-buru bantuin yang baru untuk nobar meeting. Nah, buat yang baru. Teman-teman jangan diminta-minta. Tapi teman-teman yang jangan diminta kapan nobar meeting, jangan. Tapi teman-teman yang minta kepada mentor bantuin aku ya, gitu. Aku ulang ya, buat teman-teman yang baru minta kepada mentor. Karena apa minta sama mentor? Karena teman-teman masih baru. Jadi minta dibantu. Aku boleh dong minta waktunya hari Senin jam 6 pulang kantor ya. Claudia, monitor Claudia, pulang kuliah jam 6 boleh nggak? Karika, Dr. Dona atau Om Jimmy, aku mau bareng temen nih. Bisa. Atau juga bisa Mas Budi, kan ada Mas Rudi ya di situ, betul nggak? Mas Rudi yang bantu. Iya, bantuin yang presentasi secara offline, boleh nggak? Jadi kita hybrid itu gabungan antara offline dan online, sharing di grup. Nanti kapan-kapan Mas Budi di Banjarmasin yang zoomnya kita spotlight. Jadi yang lain-lain kita ngelihat aktivitas di Banjarmasin, paham ya Mas Budi ya? Termasuk Bang Abo, Pak Abo kepala suku. Nah, misalnya home meeting di sana, di spotlight, kita yang ikut gitu loh. Bisa kan begitu? Clear ya? Oke. Nah, yang keempat, paduan pengusaha baru nih buat teman-teman yang baru. Latihan, baru latihan presentasi. Kalau Mas Budi, Mas Rudi kan sudah kan. Nah, ini buat yang baru, ajarin latihan presentasi supaya masuk ke tim elit. Oke? Tim elitnya nih. Jadi Mas Budi, Mas Rudi, Mas Budi udah pernah masuk tim elit belum ya? Oh, pertama kali. Oke. Udah lolos, Mas Budi, Mas Rudi udah lolos. Udah lolos. Nah, tinggal yang diajak ke Indo 1 Connect kemarin, ajarin latihan presentasi. Jadi latihan presentasi sendiri boleh nggak? Bagus banget. Teman-teman yang latihan presentasi sendiri bagus banget. Cuma mesti ingetin step duplikasi. Ya, oke. Jadi sama ya, aku dulu tidak dibantu home meeting. Tetapi aku ingat, wah aku nggak boleh. Jadi di sini nggak ada yang negatif. Dulu gua aja nggak dibantu. Ngapain gua bantu grup? Enggak. Aku tidak dibantu, tetapi aku harus bantu grup aku supaya mereka merasakan step duplikasi sehingga mereka turun temurun, kata Bang Abo, mengikuti caranya. Paham ya Mas Budi ya? Ya, paham. Oke. Nah teman-teman, jadi di tim elit catat waktunya nih, hari Minggu, minggu depan loh, jam 1. Jadi teman-teman rame-rame yang benar-benar serius ya. Orang baru mau ngapain? Ya latihan presentasi, 1 menit latihannya. Presentasinya masih apa aja, sama kaca juga boleh. Dulu aku bilang sama bantal juga boleh buat latihan sebenarnya. Teman-teman, tujuannya apa? Bahwa bisnis ini sederhana, bukan kepandaian kita, cuma mau apa tidak. Jadi nanti Kak Ida udah menjawab ya. Kalau dibilang Om Jimmy, saya bisa apa enggak? Bisa pasti. Orang kerjanya gampang. Nah, tinggal ikutin aja masuk ke tim elit, oke ya? Nah, kenapa masuk sebagai tim elit nih teman-teman? Ya, kita dari pertemuan pertemuan tim elit nanti semangat kerja presentasi. Misalnya dapat 4 orang. Jadi kerja kita presentasi sharing di grup ya. 4 orang yang mau jadi pengusaha, yang jadi tim elit,
Udah ada 5 orang yang tim elit, betul nggak? Tim elit itu orang yang mau jadi serius jadi pengusaha seperti kita. Bisa monitor, Bang Mas Budi? Siap. Oke, itu tujuannya. Jadi Mas Budi sendiri, orang yang endorse satu karena kemarin semangat, suruh masuk tim elit, masuk lagi pertemuan. Inilah yang disebut makin lama makin banyak, tidak bisa dikontrol lagi. Inilah yang disebut passive income. Bisa monitor Mas Budi? Siap. Aku tukang bangunan Mas Budi. Teman-teman, aku nggak bisa yang rumit-rumit, nggak bisa yang susah. Aku gara-gara melihat siklus ini namanya siklus pertemuan. Inilah yang membuat aku positif. Oh kalau gitu gampang. Masalahnya yang membuat teman-teman nggak bisa, Kak Ida, gara-gara orang nggak disiplin. Pertemuan dia terlambat, otomatis bisnis dia tidak berkembang. Karena apa? Karena teman-teman yang diajak dia tukang terlambat. Waktu pertemuan dia malah keluar sana, keluar sini, malah dia tidak. Oh, saya nggak bisa pertemuan Mas Budi karena lagi presentasi. Benar nggak Mas Budi gitu ya, misalnya ya? Nah, benar boleh nggak? Ya boleh aja, tetapi duplikasinya apa? Hancur tanpa sadar. Paham ya Mas Budi? Jadi kalau ada pertemuan, kita yang mau presentasinya kita tunda atau orang itu kita ajak ke dalam pertemuan. Itu loh yang bijaksana. Bisa monitor? Bisa, siap. Nah, setelah 2-5 tahun ini, setelah itu Mas Budi pensiun, Bang David sebagai TNI pensiun, bisnis kita People Franchise namanya, itu tetap bergulung kayak salju, bahkan kita pensiun dia tambah besar. Karena apa? Sudah terbiasa disiplin. Jadi duplikasi itu sudah terjadi karena kita disiplin. Paham ya? Karena kita konsisten. Itu sederhana bisnis ini. Bisa monitor teman-teman? Inilah yang membuat aku semangat. Gitu. Siap Om, saya baru antaharakan Bang Abo, Pak Pakam, Pak Martin untuk pesen. Oke, siap. Jadi Pak Norma bikin yang simple, kasih tahu Bang Abo, nggak usah bingung-bingung. Kerjanya presentasi singkat, mau jadi pengusaha mereka. Kalau mereka jadi pengusaha, mereka jualan boleh. Kalau mereka di Papua ya. Kalau terus mereka mau dapat pengetahuan, masuk ke Zoom pertemuan, udah gitu doang. Oke, clear ya. Nah, teman-teman, terakhir nih. Pertemuan Zoom itu coba, teman-teman coba, Cilina, Kak Budi coba lihat. Coba bulan ke-1 teman-teman sendiri misalnya. Ya. Bulan ke-1 sendiri. Bulan kedua dapat 1 orang yang duplikasi. Betul gak Kak Budi? Udah 2. Bulan 3 masing-masing bawa 1, sudah 4. Bulan bulan ke-4 8 orang. 8 orang. Betul gak? Masing-masing omsetnya 150.000 PV. Omset kita sudah 1,2 juta PV, 6%, betul gak? Ini kalau sebulan 1. Kalau presentasinya lambat-lambat. Ya, ini aku asumsi presentasi sebulan 1. Di bulan ke-8 itu 128 orang. Masing-masing PV 150.000, kamu di Cilina. PV kita, poin omset kita lebih dari 19 juta, lebih dari 190 juta. Langsung kita dapat 21%, penghasilan kita sekitar 15-25 jutaan. Sesimpel itu. Makanya kalau Zoom, kenapa aku pakai JT bukan Jimmy Chuan? Nanti teman-teman kalau Diamond udah Kok Budi BH dong. Buset dah. Bener ya? Iya, ya boleh lah. Budi Haryanto ya, teman-teman jangan negatif ya. Budi Hartanto. Mas Budi DJ. Budi Juniarto, betul nggak? Mas Budi. Benar, benar. Aduh. Contohnya kenapa kok Budi lagi? Ya, teman-teman maksud aku, ya tapi sebelum Diamond jangan. Nanti teman-teman kalau belum Diamond bikin grup sendiri, semua teman-teman bikin grup sendiri semua, kacau, ntar kasihan mereka. Paham ya? Ngerti ya? Duplikasi. Kalau teman-teman gini, coba logika gak? Seorang pemimpin yang baik, dia adalah pengikut yang baik. Betul gak, Mas Budi? Benar. Kalau the good leader adalah is the good follower. Jadi dia tidak mungkin bisa jadi pemimpin yang baik kalau dia tidak teachable, dia tidak nurut dengan si mentor. Nggak mungkin teman-teman.
Banyak orang berpikir bisnisnya gede, dia nggak teachable, nggak nurut sama mentor. Dia salah. Akhirnya dia tidak bisa jadi pengikut. Grupnya juga nggak mau ngikut dia. Itu loh teman-teman. Clear ya? Oke. Nah, udah selesai. Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak? Mudah-mudahan stepnya. Jadi teman-teman udah tahu ya. Hari Minggu masuk ke tim elit. Hari Minggu masuk tim elit. Ya, besok kita ada acara spesial, acara penghasilannya, uangnya sebagai pengusaha berapa, sekaligus cara kerjanya kayak apa. Oke, Mas Budi ada mau bertanya nggak? Cukup Pak saat ini. Lebih clear ya. Jadi otak Mas Budi adalah bantuin yang Endorse 1 Connect kemarin untuk masuk tim elit, oke? Nah, Mas Budi setting nobar meeting. Mbak Rika, aku janjian. Jadi nobar meeting itu buat teman-teman yang baru, janjian jangan mendadak. Mbak Rika, boleh gak aku minta waktu Mbak Rika misalnya kalau istirahat siang boleh, jam makan ya, karena aku bisanya jam makan hari Senin jam 12 boleh, oke? Hari Rabu jam 6 ya boleh gitu loh. Teman-teman, Zoom itu bukan kerja kita. Zoom itu adalah, pertemuan itu adalah wadah hasil kerja kita yang dibawa ke Zoom. Jadi kalau ada yang komplain, ini Kanorma, grup Kanorma ya. Oh, ada grup yang lain dah. Ada yang bilang, aduh Zoom lulu, mati aku, mati deh. Teman-teman, kalau teman-teman kerja, benar-benar kerja, serius, komitmen dengan impian teman-teman yang butuh pertemuan Zoom, kenapa? Karena waktu presentasi pasti ada hasil. Setiap ketemu orang kita pasti ada harapan baru. Nah, orang itu dibawa ke pertemuan. Kalau nggak ada pertemuan mau dikasih apa? Coba teman-teman. Ya, dan jangan lupa kasih audio pertemuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Claudia yang dari masih muda. Kak Norma, Bang Abo, kalau oke semua mudah-mudahan paham. Oke, kalau tidak pertanyaan, ingetin teman-teman. Kerjanya teman-teman yang baru adalah meminta waktunya atau membooking, atau bahasa sederhananya. Karena Mak kasih bantu aku. Minta waktu mentor untuk bantuin nobar. Minta waktunya mentor untuk supaya bisa bantuin nobarnya, itu dijelasin presentasinya. Apa dah? Nah, besok kita ada hukum menabur petani. Ini aku sengaja buat teman-teman merasa kita sudah terlalu tinggi, terlalu hebat ya. Di sini ada Kak Ririn itu wirausaha petani. Ternyata bisnis ini kita kalah sama petani loh. Nanti aku bahas besok. Petani itu kerjanya persis seperti kita. Dia ngerti yang namanya menabur. Nah, kita lupa, pengusaha nggak ngerti yang namanya menabur. Besok kita bahas bagaimana hukum menabur petani itu menuai passive income. Yang atasnya menabur petani tapi menuainya passive income, teman-teman ya. Oke, sampai ketemu besok teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kembali ketemu mentor setelah ini ya. Langsung ketemu mentor, ngobrol, setting home meeting, setting nobar meeting hari apa supaya mentornya bisa bantuin. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai ketemu besok di jam 8. Bye-bye semuanya teman-teman.